Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi ini alhamdulillah pagi ke-15 di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmat-Nya. Antaranya adalah nikmat kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama hadir dalam ruang Zoom meeting ini dalam rangka untuk mengikuti tarbiyah gabungan ya seluruh dari marhalah takwiniyah yang dilaksanakan oleh DPW Sulawesi Selatan. Semoga kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita dapatkan dari pertemuan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sebesar-besarnya adalah untuk diri pribadi kita dan kemaslahatan kaum muslimin. Saya makin bertambah karena alhamdulillah bisa berjumpa walaupun lewat virtual seperti ini. Ustaz Yusran Bastiar sebagai ketua DPW Sulawesi Selatan. Alhamdulillah syukran Ustaz atas undangan bisa berjumpa dengan ikhwah kita ini. Demikian pula ada juga Ustaz saya Ustaz Mustamin, alhamdulillah juga bersama kita dan seluruh ketua DPD ya Sulawesi Selatan dan juga seluruh ikhwah yang tergabung dalam marhalah takwiniyah. Ikhwah fillah rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah berbicara tentang jadilah penolong agama Allah. Ayat yang dibacakan oleh Qori kita tadi itu terdapat dalam Quran surah Muhammad, Quran surah 47. Ya, salah satu ayat yang dibaca adalah ayat yang ke-7 yang merupakan topik daripada pembahasan kita di pagi hari ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu in tansurullaha wa yusabbit qadamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian. Maka niscaya Dia akan menolong kalian dan akan menegakkan kedudukan kalian. Ayat ini kuas sekalian adalah merupakan kabar gembira sebenarnya bagi orang-orang beriman. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembiranya adalah rupanya orang-orang beriman yang hidup di atas permukaan bumi ini, mereka ditawari oleh Allah sebuah proyek yang sangat besar. Proyek itu, proyeknya adalah jadilah penolong agama Allah. Jika kalian menolong agama Allah, intan tansurullaha yang surkum, maka akan ada dua yang didapatkan. Yang pertama adalah Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan kedudukan kalian. Luar biasa ini sekalian. Ayat ini adalah merupakan motivasi yang sangat berharga dakwah bagi orang-orang beriman. Adalah merupakan kabar gembira dan penyemangat bagi mereka.
bahwasanya mereka bukan hanya mengakhiri diri iman saja lewat lisan mereka, tapi keimanan mereka mampu wujudkan dalam bentuk kerja nyata, dalam bentuk amal, dalam bentuk pergerakan, dalam bentuk kegiatan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan apa yang dikeluarkan oleh orang beriman ini. Tidak akan menyia-nyiakan. Bahkan saat tindakan yang kita lakukan yang menolong agama Allah, maka akan dua yang kita dapatkan. Allah akan nolong kita dan akan menegakkan kedudukan kita. Berkenaan dengan ayat ini, sekalian, ini senada dengan ayat yang terdapat di Quran surah Al-Hajj, surah ke-22, di ayat yang ke-40. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yansuranallahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya pasti menolong orang-orang yang menolak agamanya. Sesungguhnya benar-benar kuat lagi maha. Jadi sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. In tansurullaha yansurkum. Itu pasti akan ditolong orang-orang yang menolong agama Allah. Dan sesungguhnya Allah benar-benar kuat lagi maha perkasa. Mungkin kita bertanya, sebagaimana juga pertanyaan yang baru dilontarkan oleh sebagian orang-orang yang tidak paham dengan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka mengatakan bahwasanya kalau memang apakah menolong agama Allah, apakah Allah itu lemah? Apakah Allah itu tidak berdaya sehingga perlu dan patut untuk kita tolong? Lemahnya Tuhanmu, lemahnya agama-agamamu itu sehingga butuh bantuan dari manusia. Itu kan yang beredar selama ini, yang ada di benak sebagian orang-orang yang tidak paham dengan ajaran Islam ini. Menganggap bahwasanya Allah itu lemah, tidak kuat, sehingga butuh yang namanya bantuan manusia. Hal ini ikhwan sekalian adalah merupakan pendapat yang salah besar. Di mana sebenarnya di sini disebutkan ya innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Sebenarnya tidak butuh bantuan manusia. Tidak butuh yang namanya diberikan makanan, diberikan apa, tidak butuh. Justru yang butuh ini adalah kita manusia. Yang butuh perjuangan ini adalah kita manusia. Ini sekalian yang sama berbahagia. Jadi secara akidah kita pahami bahwasanya Allah maha kuat, Allah maha perkasa. Tidak butuh bantuan manusia. Tetapi kita yang butuh. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, menyuruh kita untuk bagaimana kita ini menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwas sekalian yang sama berbahagia. Jadi sebenarnya tanpa bantuan manusia pun, tanpa bantuan kita pun, Allah akan menjayakan agamanya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah As-Saff 61 di ayat yang ke-8, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah lewat mulut atau ucapan mereka. Dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir itu membencinya. Ini sekalian yang sama berbahagia. Makanya bersyukurlah kepada Allah atas nikmat pemilihan ini. Di mana tidak semua orang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menolong agamanya. Bersyukurlah kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan hidayah untuk menjadi penolong agama. Padahal
yakin bahwasanya Allah akan memenangkan agamanya ini. Islam ini akan jaya. Apakah dengan kita atau tanpa kita? Makanya bersyukurlah. Sekali lagi bersyukurlah kepada Allah. Karena kita yang dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam barisan orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini sekalian, ya, tidak datang berkali-kali. Dia datang kepada kita dan perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya untuk berada dalam gerbong dakwah ini, untuk berada dalam gerbong daripada pembela agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Sebab kalau ini kita tidak jaga sekalian, maka akan ada orang lain yang akan dipilih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita semuanya tidak mau ikut dalam gerbong ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum. Bisa kita buka dalam Quran surah Al-Maidah 5 ayat yang ke-54, ya. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, yang balik dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum. Kaum inilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekalian yang sama berbahagia. Maka ya di dalam ayat yang lain, dan ini adalah merupakan keterangan yang sangat berharga bagi kita, ya, di surah di dalam Al-Qur'an, masih di surah juga, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, menerangkan kepada kita bagaimana Nabi Isa alaihissalam itu bertanya. Makanya tadi kalau Ustaz Yusran juga bertanya, ya sudah begitu pula bertanya kepada umatnya ini, kepada murid-muridnya ini. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Wahai orang-orang beriman, jadilah penolong agama Allah. Sebagaimana Isa bin Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Siapakah yang akan menjadi penolong agama Allah? Penolong kata Nabi Isa untuk menegakkan agama Allah. Maka kaum Hawari juga serta menyambut seruan itu. Menjawab pertanyaan itu. Siapakah yang menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka menjawab, jamaah sekalian yang sama berbahagia, nahnu ansarullah, ya. Kami penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian yang sama berbahagia. Oleh karenanya sekali lagi bersyukurlah atas nikmat pemilikan yang Allah berikan kepada kita ini untuk berada dalam barisan dakwah ini, menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala untuk tegak dan jayanya Islam ini. Walaupun mungkin ya kejayaan Islam ke depan kita tidak lihat, kita tidak saksikan, kita tidak menyaksikan atau berada pada waktu itu. Tapi kita sudah menyambung tali daripada mata rantai perjuangan dakwah ini dalam menolong agama Allah. Jelas saja. Ya Mas, jalan yang sama berbahagia. Di sini kami ingin menyebutkan bahwa dalam menolong agama Allah itu bagaimana wujudnya menjadi penolong agama Allah. Di antaranya adalah dengan cara mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan ajaran Islam ini dengan sebaik-baiknya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ini secara pribadi. Jadi melaksanakan syariat Allah, melaksanakan syariat Islam dalam aspek kehidupan kita. Jadi apa yang Allah perintahkan serta hadis Rasulullah
itu sedapat mungkin kita laksanakan. Kita amalkan itu. Dalam bentuk ibadah, dalam bentuk amalan kebaikan. Karena ini adalah merupakan salah satu di antara bagian penting dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang akan kalau bukan kita umat Islam? Siapa lagi? Apakah kita agama lain pasti tidak mungkin. Maka sekalian yang sama-sama laksanakan syariat Allah. Laksanakan perintah Allah. Jauh larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, kita penuhi, kita amalkan semuanya itu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan kita, ibadah kita sebut man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa manusia beramal soleh, baik dia laki-laki maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sungguh kepada mereka itu akan kami berikan kehidupan yang baik dan akan kami ganjar mereka itu dengan pahala yang jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Luar biasa sekalian. Amalan soleh yang kita kerjakan yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang kita lakukan, Allah ganjar dengan dua keutamaan. Yang pertama adalah kehidupan yang baik. Dan yang kedua adalah Allah ganjar dengan pahala yang jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dalam hadis Rasulullah bersabda begini, kullu amalin li adam lahu al-hasanah bi asyri amsalha ila sab'imi'ah bi'fin. Setiap amal anak Adam itu adalah untuknya, dan setiap satu kebaikan yang dia lakukan Allah lipat gandakan pahalanya 10 sampai dengan 700 kali lipat. Inilah keutamaan sekalian. Menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mengamalkan ajaran-ajarannya, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Allah ganjar dengan pahala yang jauh lebih baik. Bahkan Allah akan berikan kehidupan yang baik. Kebalikannya, ini kita harus berwaspada. Orang-orang yang tidak mau mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah dia tidak tunaikan. Larangan Allah Subhanahu wa taala justru dia terjam. Maka ada juga bahagiannya di dunia. Allah berfirman, "Wa man rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling daripada peringatan kata Allah, yakni berpaling daripada Al-Quran, maka untuknya adalah kehidupan yang sempit dan nanti di akhirat mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Nauzubillah min zalik. Ini yang pertama sekalian. Jadi cara kita untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi penolong agama Allah adalah dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, melaksanakan syariat Allah, melaksanakan agama ini dengan sebaik-baiknya dalam seluruh lini kehidupan kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita, sekemampuan kita, sesanggup kita sekalian, dan mengamalkan juga apa-apa yang diajar oleh Rasulullah SAW yang tentunya berkesesuaian dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, rupanya aspek penolong agama Allah tidak berhenti hanya untuk pribadi kita dengan mengamalkan ajaran Islam ini dengan baik, dan itu bagus dan itu sangat utama. Tetapi setelah itu ada langkah berikutnya. Apa itu? Langkah berikutnya adalah dengan melaksanakan dakwah. Dengan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekalian yang sama berbahagia. Jadi bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi juga ingin kebaikan itu ada juga kepada orang lain. Jadi menolong agama Allah Subhanahu wa taala
selain kita melaksanakan perintah Allah secara pribadi, juga kita menolong juga saudara-saudara kita untuk juga bisa atau dapat menikmati indahnya agama ini, indahnya ajaran Islam ini. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah dengan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah sekalian yang berbahagia, saya yakin ini semua ya, ikhwah kita, para ustaz kita, saya yakinlah sudah mumpuni lah dan memahami dengan baik bagaimana keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu bukan salah satu bahkan yang menyebabkan umat ini yang menyebabkan kita disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai khairul ummah, sebagai umat yang terbaik, ya disebutkan dalam Al-Qur'an jelas nyata, surat ketiga ayat 100 di ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang diutus oleh yang diutus umat manusia yang mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran dan beriman kepada Allah. Nah, ini yang sangat berbahagia. Jadi keislaman kita jangan hanya diri kita saja. Tetapi juga bagaimana kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik. Yang disebutkan dalam ayat ini ada tiga indikatornya, tiga indikasinya. Yang pertama adalah mengajak kepada kebaikan, berdakwah di jalan Allah, mencegah kepada kemungkaran. Jangan sampai dilakukan kemungkaran atau kemaksiatan tersebut. Dan ini dibutuhkan dakwah. Coba bayangkan sekalian, Luqman mengajarkan kepada anaknya sedini mungkin, ya, langkah dakwah ini. Karena demikian penting yang namanya dakwah dalam menolong agama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia abadikan pengajaran ini Luqman kepada anak-anaknya. Ya bunayya, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika wahai anak-anakku, tunaikan salat, ajak manusia kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran, dan bersabarlah akan ujian yang menimpa. Karena semuanya itu adalah merupakan perkara yang sangat besar. Ini sekalian yang sangat berbahagia. Jadi keislaman kita jangan hanya untuk diri kita saja, tapi bagaimana juga orang-orang bisa merasakan kenikmatan ajaran ini. Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita baca di surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semua manusia rugi. Ya wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa demi waktu kata Allah. Sesungguhnya semua manusia itu berada di dalam kerugian. Kecuali illalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, kemudian mereka beramal saleh, kemudian mereka nasihat di dalam kebenaran dan nasihat di dalam kesabaran. Ada unsur dakwah di dalam. Dakwah ini bukan hanya milik para dai, tapi milik semua umat Islam sebenarnya. Selain mereka mengamalkan ajaran Islam ini dengan baik, juga diharuskan untuk berdakwah, bahkan diwajibkan. Bahkan itu adalah merupakan kewajiban syar'i. Ini sekalian sangat berbahagia. Kita buka lagi Al-Quran surah At-Tahrim 66 di ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Nah, ini ya, pada saat kita memiliki keluarga, istri, ada anak-anak kita, ada kewajiban dakwah kepada mereka. Bagaimana kita menjaga diri kita
kemudian menjaga keluarga kita, termasuk istri dan anak-anak kita dari asap api neraka. Kita jaga mereka di dunia ini ya dengan ibadah, dengan akidah yang mantap, dengan ibadah yang sah, dengan akhlak yang mulia. Kita jaga dia di dunia agar nanti di akhirat mereka selamat dari asap neraka. Di sana ada unsur pembinaannya. Di sana ada unsur tarbiyahnya. Sebab anak yang kita lahirkan tidak langsung bagus, tidak langsung soleh, tidak langsung taat ibadah. Butuh yang namanya didikan, tarbiyah, pembinaan kepadanya, pengajaran yang baik kepadanya, dibimbing, dibina, diarahkan. Bukan hanya kita cukupkan pangan, papan, dan pendidikannya saja, yakni sekolahnya. Kita tidak cukupkan sampai di situ, tapi kita kuatkan dia dengan pembinaan tarbiyah sekalian yang sama berbahagia. Ya, kita kuatkan akidahnya sebagaimana Luqman mengajarkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Jangan kau mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena mempersekutukan Allah itu adalah merupakan dosa yang sangat besar. Ini kuas yang berbahagia. Jadi setiap orang tua itu diberikan amanah sebenarnya untuk menjaga dengan baik keturunannya, anak-anaknya. Upaya ini adalah dalam rangka menjaga kebaikan itu. Jadi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita terus gelorakan. Kita terus teruskan bahwa tidak usah tunggu ya. Siapa kita yang sebenarnya yang sudah memahami misalnya mengetahui ya minimal untuk diri kita dulu ajaran agama ini, kemudian setelah itu untuk anggota keluarga kita yang di rumah misalnya diajari ibadah, sholat dan lain sebagainya, termasuk puasa di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu kita melebar lagi keluar untuk lingkungan kita, dan kalau ini terwujud maka luar biasa. Ajaran Islam ini akan lestari, akan abadi sekalian, akan terus berkelindan, akan terus sampai di hari kiamat kelak. Ini sekalian yang sama bahagia. Jadi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah satu kesyukuran kita karena dakwah ini memang terorganisir. Karena Imam Ali kan ya kebatilan yang terorganisir itu akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Jadi alhamdulillah kita ada dalam satu dakwah perjuangan. Kita ada visi perjuangan. Kita bergabung dalam gerbong dakwah ini. Dalam salah satu di antara ormas misalnya, atau organisasi keagamaan luar biasa sekali, sehingga dakwah itu bisa tertata, dakwah itu bisa merebak mana-mana lewat perjuangan yang dijalankan bersama. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai itu, ya. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam barisan yang kokoh, seperti saf, kalbunian, seperti bangunan yang kokoh, seperti satu tubuh yang satu dengan yang lain. Memang fungsinya berbeda-beda, tetapi saling membantu satu dengan yang lain. Namun ikhwas sekalian, dalam melaksanakan dakwah, apalagi dalam bentuk satu organisasi atau bentuk satu wadah, maka di dalamnya orang-orang yang berkumpul di dalamnya. Nah, ini tadi arahan daripada ketua DPD kita Alhamdulillah ini jelas sekali bahwasanya jangan kita ini hanya sekedar nama saja. Ya. Harus kita terlibat dan terikat nama kita ada di dalam, lengkap dengan program-programnya, dan terlibat dalam melaksanakan program-program itu. Nah, kalau dua ini kita bisa lakukan, terikat dan terlibat, maka insya Allah kita akan bisa berkontribusi. Ya. Kita akan bisa berkontribusi. Ini dalam satu kajian kami ya. Inilah yang dikenal dengan nama dedikasi sebenarnya. Ya. Dedikasi dari kontribusi inilah yang dikenal dengan nama dedikasi itu.
Sehingga ikhwan yang sama berbahagia dengan keterlibatan kita dan keterikatan kita inilah yang menyebabkan kita ini termasuk dalam penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita bisa berikan, yang kita bisa dedikasikan, yang kita bisa memberikan kontribusi sekecil apapun, itu semuanya akan berbalas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sekalian yang sama berbahagia. Oleh karenanya pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah risau. Mereka tidak pernah khawatir. Karena apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka keluarkan, selain yang pertama tadi untuk dirinya dulu sendiri. Kemudian setelah itu dia berikan kepada orang lain, mengajarkan agama itu bagian daripada menolong agama Allah. Sekecil apapun kontribusinya, semuanya akan berbalas. Bahkan dalam ayat yang kita bacakan di awal tadi, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit qadamakum. Jika engkau membantu agama Allah, maka Allah pasti akan membantu kamu dan akan menentukan kedudukan kamu. Ini sekalian yang sama berbahagia. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang berharga ini yang tidak datang berkali-kali sekalian yang berbahagia. Nah, kemudian seorang mujahid dakwah juga di dalam berdakwah kita perlu berjuang di jalan Allah, ya, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita, ya, harta jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu jenis perniagaan yang kalian tidak akan pernah merugi, bahkan kalian akan selamat dari azab api neraka. Apa jenis perdagangan yang tidak akan pernah merugi itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Inilah sekalian yang sama berbahagia. Satu jenis perniagaan yang tidak pernah merugi, tidak pernah mengecewakan, tidak pernah tekor apa yang kita keluarkan itu. Ini sekalian yang sama berbahagia. Tidak pernah merugi, dan paling penting adalah selamat dari api neraka nanti di akhirat. Apa itu? Beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Nah, ini sudah mulai masuk pada tahapan yang ketiga. Di mana tahap pertama tadi adalah diri pribadi, ya. Bagaimana menolong agama dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian tahapan kedua bagaimana ini berdakwah di jalan Allah. Tahapan berikutnya adalah berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Kenapa hal ini penting, harta dan jiwa? Karena inilah yang menyebabkan orang tidak mau berjuang sebenarnya. Yang menyebabkan mereka itu tidak mau mengeluarkan, karena kedua hal inilah yang merupakan cinta dunia, hubud dunia. Ya. Hubud dunia sekalian yang sama berbahagia. Dalam satu riwayat kan jelas itu juga disebutkan bahwa umat Islam ini akan diperbutuhkan seperti makanan di atas meja makan. Ditanya pada saat itu apakah jumlah umat pada saat itu sedikit secara tidak. Kalian jumlahnya banyak, tapi kalian terkena marah dosa. Marah dosa. Kalian seperti buih di lautan yang terombang-ambing, tidak mempunyai jati diri. Di mana angin berhembus, di situlah mereka berada. Di mana angin berhembus, mereka berpindah lagi ke tempat berikutnya. Demikianlah nasib kalian. Kenapa ini bisa terjadi? Nah itu hal yang menyebabkannya adalah hubud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut yang namanya kematian. Apa isinya dunia? Inilah harta.
dan takut yang namanya kematian. Makanya orang tidak mau berjuang. Tidak mau kenapa? Tidak ada uangnya. Tidak ada gajinya. Tidak ada. Sehingga mereka tidak mau. Mereka mau Islamnya minimalis. Hanya untuk dirinya saja. Mereka dapatkan begitu banyak pahala insya Allah. Tetapi mereka tidak akan mendapatkan keutamaan berikutnya. Inilah yang menyebabkan mereka itu tidak mau berjuang. Kenapa? Ya tadi. Wakarakiyatul maut. Terlalu takut dengan yang namanya kematian. Nanti kalau saya bagaimana anak-anak, bagaimana selalu dunia yang kita pikirkan. Saya teringat sekali tadi ceramah pada subuh kita sampaikan. Itu orang-orang kita dulu. Di mana kita sekolah, di mana kita sekolah. Terkadang kalau bisa nyambung misalnya lewat telepon, ya. Yang pertama dia tanya itu adalah sudah mau sholat nak? Agama yang pertama dia tanya. Sudah mau sholat nak? Kalau orang-orang sekarang, kalau dia tanya anaknya yang sekolah di Jakarta atau di mana, sudah mau makan, sehat-sehat kalau dia di situ, dunia yang dipikirkan. Tapi orang-orang kita dulu justru agamanya yang utama karena kalau agamanya bagus, maka insya Allah akan ikut juga bagus rentetan yang lain-lain. Akhir yang dipikirkan mereka. Ini ikhwas sekalian yang sama berbahagia. Jadi berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Nah, perjuangan ini memang berat. Menolong agama Allah dengan harta kita sampai dengan pengorbanan jiwa sekalian adalah merupakan kontribusi yang sangat besar. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan membeli diri dan harta orang-orang beriman itu dengan surga. Dengan surga. Jamaah sekalian yang sama bahagia. Nah, dalam menolong agama Allah ini ya dengan harta dan jiwa kita, ikhwas sekalian yang sama bahagia. Ini dibutuhkan tiga hal. Ya, dibutuhkan tiga hal. Ya, dalam menolong agama Allah ada tiga hal yang diperlukan. Yang pertama adalah kesungguhan. Jadi bersungguh-sungguh kita di jalan Allah. Yang kedua adalah keikhlasan. Ya, walaupun kita bisa balik keikhlasan dulu baru kesungguhan. Ya, keikhlasan sebab amalan yang diterima di sisi Allah hanyalah amalan yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas akan tertolak. Hati-hati kita. Syarat terimanya apa ibadah itu kan ada tiga. Ya. Yang pertama adalah Islam, yang kedua ikhlas, yang ketiga ikut contoh Rasul. Ya. Ittiba Rasul. Maka kesungguhan, ikhlasan. Nah, yang ketiga adalah keistiqomahan. Ini tiga. Kesungguhan, keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, kalau ini ada dalam diri kita, terpadu dalam diri kita, maka insya Allah kita akan termasuk penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk ansarullah, ya. Sebagaimana Nabi bisa bertanya kepada kaum Hawariyun, pengikut setia beliau, siapa penolong agama Allah? Nah, ansarullah. Kami adalah penolong agama. Nolong agama di sini adalah dengan kesungguhan, dengan ikhlasan dan keistiqomahan. Ikhwas sekalian yang berbahagia, mungkin terakhir ya, saya ingin menyampaikan kepada ikhwas sekalian menyangkut tentang bagaimana berjuang di jalan Allah dengan harta kita. Dengan harta kita. Apalagi ada proyek hari ini ya. Ada proyek dakwah sekalian. Ngajak manusia kepada baik-baikan ini, mencegah pada kebangkalan. Dakwah ini bukan hanya para dai saja. Tetapi juga dakwah buat namanya dana. Bagaimana dakwah ini bisa menyebar sampai kepada penjuru bumi ini. Ya, di mana alhamdulillah lembaga kita ini sudah menyebar dai ya ke daerah-daerah untuk mereka juga mengajarkan Islam ini.
mendakwahkan Islam ini. Butuh yang namanya sokongan, dukungan, bukan hanya syukuran saja kita jawabkan, ya. Dukungan dana ada mereka agar mereka bisa berkonsentrasi dalam mengemban risalah agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bukan dai, tidak bisa berceramah, tetapi kita bisa berikan kontribusi. Selalu kita bertanya pada diri kita, apa yang mampu untuk saya? Teman-teman. Apa yang mampu saya distribusikan, dedikasikan, ya. Apa yang mampu saya sumbangkan, apa yang mampu untuk saya berikan kepada agama ini, apa yang mampu saya korbankan atau abdikan untuk agama ini. Selalu kita bertanya itu sekali. Maka salah satu di antara jalan-jalan adalah harta kita. Lewat harta kita. Ikhwas sekalian yang sama berbahagia. Bersyukurlah. Kalau misalnya kita dititip nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa harta. Kenapa? Karena rupanya orang yang memiliki harta dan mampu dia infakkan di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, ini akan memiliki begitu banyak keutamaan. Ya. Kenapa sampai ini saya minta maaf ya, dalam salah riwayat itu disebutkan karena begitu banyaknya keutamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, yang bersedekah ya di jalan Allah, maka sahabat-sahabat yang tidak mampu ini yang kita sebut sebagai para orang-orang sahabat yang miskin ini itu datang kepada Rasulullah. Karena mereka ini iri dengan pahala yang didapatkan orang-orang kaya dengan rajinnya mereka berinfak dan bersedekah. Maka datang mereka ke hadapan Rasulullah. Bukan mereka mengeluhkan tentang kemiskinannya, tidak. Mereka tidak keluhkan tentang kemiskinannya. Mereka sudah puas dengan apa yang mereka dapatkan dan mereka bersyukur. Cuma yang mereka irikan adalah pahala yang didapatkan orang-orang kaya jauh lebih banyak daripada mereka. Inilah yang mereka keluhkan di hadapan Rasulullah. Mereka datang dan mengatakan, "Ya Rasulullah, zahaba ahlus suri ujuri." Ya Rasulullah, telah datang orang-orang kaya dengan banyak sekali pahala. Kenapa? Yusalluna kama nusalli. Mereka orang-orang kaya salat, kami juga bisa salat. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu ini bisa salat. Wa yasumuna kama tasumu. Mereka orang-orang kaya bisa puasa dan kami juga orang miskin bisa puasa. Jadi seri pahalanya. Tapi ada kelebihannya mereka. Apa itu? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka mampu mengeluarkan hartanya di jalan Allah dan mereka akan mendapatkan fudul, pahala yang sangat besar. Sementara kami kesian bagaimana orang miskin. Jangankan untuk bersedekah untuk kehidupan sehari-hari saja nggak mati. Inilah yang mereka keluhkan sekali. Mereka keluhkan tentang lapangan pahala yang mereka dapatkan sedikit dibandingkan dengan pahala orang kaya yang punya rajin bersedekah. Maka Rasulullah senyum dan mengatakan, maukah tunjukkan kepada kalian amalan yang kau lakukan sama nilainya dengan pahala orang kaya itu? Kemudian Rasulullah menyebutkanlah rentetan zikir yang diajarkan kepada mereka dan amalan yang kalau mereka lakukan itu sama nilainya dengan sedekahnya orang kaya. Inna kulli tasbihatin sadaqah. Dalam ucapan tasbih subhanallah sama nilainya dengan sedekah. Ucapan takbir Allahu Akbar sama nilainya dengan sedekah. Tahlil la ilaha illallah sama nilainya dengan sedekah. Bahkan tahmid alhamdulillah sama nilainya dengan sedekah. Mengajak manusia kepada kebaikan sama nilainya dengan sedekah. Mengajak kepada kemungkaran sama nilainya dengan sedekah. Bahkan berhubungan wa fi hadikum sadaqah. Sampai kepada berhubungan suami istri dalam mana yang khusus sama nilainya dengan sedekah. Suatu ketika saya bersama dengan salah seorang ustaz ya, live di radio. Dia bahas tentang hadis ini ya. Rupanya ada sambungannya
Sambungannya adalah mereka para sahabat sudah gembira, alhamdulillah. Hanya dengan modal zikir sama nilai sedekahnya dengan orang kaya. Mengajak kepada kebaikan siapa yang tidak bisa, maka mereka juga laksanakan. Tapi satu bulan berikutnya mereka datang dan mengatakan, ya Rasulullah, apa yang kita ajarkan dulu juga diamalkan oleh orang kaya. Bagaimana ini? Jadi begitulah. Begitulah. Ada orang yang dilebihkan dan ada orang yang dikurangkan. Yang inilah yang akan menyokong kepada yang berkurang tersebut. Maka bersyukurlah ikhlas sekalian. Kalau kita dititih harta. Kenapa? Karena ini adalah merupakan kesempatan yang sangat besar untuk kita mendapatkan pahala yang demikian banyak. Bagaimana tidak? Orang yang berinfak dan bersedekah itu keutamaannya sampai dengan meninggal dunia pahala akan terus mengalir kepadanya. Waktu kita masih hidup masih bisa sholat dapat pahala, masih bisa puasa dapat pahala, masih bisa ngaji dapat pahala. Tapi kalau sudah meninggal dunia tak satu pun ibadah yang mampu kita lakukan. Kenapa kita sudah meninggal? Tapi tidak khawatir. Rupanya ada amalan kita di dunia sebelum kita meninggal dunia yang pahalanya mengalir kepada kita walaupun kita sudah tiada. Apa itu? Kata Rasulullah begini. Iza matal insan ingkata amaluhu illa min salas. Sedekah jariyah aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun salih yad'u. Jika meninggal manusia maka akan terputuslah amalnya dengan dunia kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Luar biasa jamaah sekalian. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Harta yang kita infakkan di jalan Allah. Ini pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah tiada. Jadi mungkin yang kita di dunia cuma 70 tahun. Tapi pahala yang kita dapatkan boleh jadi ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Apa yang menyebabkan itu? Salah satunya adalah sedekah jariyah. Sedekah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Jadi jangan pandang jamaah sekalian. Kita sumbangkan uang kita 50.000, 100.000 untuk pembangunan masjid. Masjid itu berdiri dengan kokoh. Orang-orang yang sholat di masjid dapat pahala. Kita yang menyumbang juga dapat pahala. Bahkan sudah meninggal dunia kita. Apa yang kita sumbangkan tetap dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Maka akan terus mengalir pahala kepada kita. Walaupun kita sudah meninggal dunia. Mungkin ratusan atau ribuan tahun yang lampau. Ini luar biasa jamaah sekalian. Inilah kenapa sampai orang-orang yang tidak mau bersedekah ini. Salah satu di antara penyesalan mereka pada saat berada di ambang kematian. Penyesalan yang luar biasa. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi la akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infakkanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang mau menimpa salah seorang di antara kalian seraya dia berdoa, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhanku, andaikan ajal ditambahkan sementara waktu atau umurmu ditambah sedikit saja, maka niscaya saya akan termasuk orang yang bersedekah. Sedekah yang disebut sedekah sekalian, dan termasuk orang-orang yang soleh. Sedekah yang dia sebut. Kenapa dia sebut sedekah? Karena harta yang dikumpulkan selama ini, harta yang dia peras keringat banting tulang, bahkan terkadang gara-gara harta dia tinggalkan sholat dengan sengaja, yang dia kumpulkan waktu meninggal dunia tak satu harta ikut dengan dia. Baru dia sadar, rupanya pada saat meninggal dunia harta tidak ikut, keluarga tidak menemani. Justru yang ikut dengan dia adalah harta yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dia mati pula seluruh amalnya. Dia lupa berinfak dan bersedekah. Dia lupa. Baru dia sadar pada saat itu. Rupanya walaupun saya meninggal, saya dapat pahalanya orang sholat. Saya dapat pahalanya orang puasa. Saya dapat pahalanya orang mengaji. Penyebabnya harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekalian dana yang digunakan apalagi di bulan Ramadan ini dari
infak sedekah yang antum keluarkan, yang disalurkan lewat lembaga kita. Kemudian nantinya ada yang dikirim untuk pembangunan masjid. Ada yang dikirimkan untuk proyek dakwah, untuk membantu berdirinya tahfizul Quran, untuk memberikan kafalah kepada guru-guru penghafal Quran, misalnya guru-guru para guru-guru penghafal Quran, membantu para dai kita, membangun rumah sakit dan lain sebagainya. Sedikit yang kita kontribusikan ikhwas sekalian, pahalanya demikian besar. Dan ini bisa berdaya guna dan berhasil guna. Apatah lagi kalau dai yang dikirim dan berdakwah, mereka berdakwah menyampaikan kebenaran kepada umat. Orang yang disampaikan mengikuti dan mengamalkan dapat pahala, dai-nya dapat pahala. Kita yang menyokong dakwah di belakang dengan harta kita. Karena kita tidak mau ke sana. Tempatnya jauh. Kafalah ilmu itu juga minim, kurang. Mereka itu orang-orang yang dikirim di jalan dakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Mereka berdakwah di jalan dakwah, dapat pahala. Kita yang menyumbang sekalian akan dapat pahala sama dengan pahala mereka tanpa mengurangi pahalanya sama sekali. Dana yang kita kumpulkan, alhamdulillah, dibuatkan sumur-bor untuk dipakai masyarakat di situ mengambil air wudu, ibadah kepada Allah atau kebutuhan sehari-hari sepanjang sumur itu tetap berdiri, dimanfaatkan airnya oleh orang-orang yang ada di situ untuk ibadah kepada Allah, untuk kebutuhannya, pahalanya akan mengalir kepada kita. Inilah yang menyebabkan orang-orang yang berambang kematian minta kembali ke dunia hanya ingin bersedekah. Karena rupanya harta yang dia tinggalkan tidak ada yang ikut dia meninggal. Mobil tidak ikut, motor tidak ikut, rumah tidak ikut, tidak ada. Termasuk mungkin burung perkutnya atau ikan koinya tidak ada ikut sekalian. Padahal itu bikin habis dananya, kasih makan tiap hari, ya mobilnya dilap ya supaya cilat. Waktu meninggal tidak ada yang ikut, tidak ada. Dia disibukkan dengan itu saja, tidak ada ikut. Rupanya yang ikut adalah harta yang disedekahkan di jalan Allah. Oleh karenanya gerakan GDR ini sebenarnya kita yang butuh agama ini. Kita yang butuh amal sekalian. Kita yang butuh sebenarnya. Alhamdulillah ada GDR yang merupakan wadah atau sarana untuk kita bisa menginfakkan harta terbaik kita dan kemudian nantinya itu akan dikelola dengan baik disebarkan untuk kemaslahatan umat Islam, kejayaan umat, menolong agama Allah dan kita pun mempunyai kontribusi untuk itu semuanya. Makanya disebut dalam hadis ini amalnya tidak akan putus walaupun dia sudah meninggal dunia. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Kita ajari orang kebaikan dapat pahala. Orang yang mengamalkan dapat pahala. Kita yang ajar dapat pahala. Demikianlah seterusnya. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Mungkin di antara kita ada yang tidak memiliki anak. Ya, sehingga tidak bisa mendapatkan pahala lewat jalur anak. Ada di antara kita yang tidak memiliki kapasitas ilmu dalam berdakwah. Ya, kecuali dalam menyuruh anak-anaknya untuk ibadah kepada Allah, sholat dan lain sebagainya. Boleh jadi. Sehingga kita tidak bisa menjadi dai yang tampil untuk menyampaikan materi cerahan kepada umat di podium. Boleh jadi antara ada yang tidak mampu itu. Ya. Tetapi ada mungkin kita mampu dari sisi harta, maka inilah yang kita keluarkan. Ada yang tidak mampu dari sisi harta, mempunyai kapasitas ilmu, itulah yang dia korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan ini pahalanya akan mengalir. Ada yang tidak punya harta, tidak punya ilmu, tapi punya anak, maka dididik anaknya dengan baik-baiknya. Dihantarkan ke pesan-pesan tahfizul Quran. Walaupun bapak ulama, tapi insya Allah bapak bertekad supaya engkau juga bisa menjadi ulama. Misalnya begitu. Dididik anaknya dengan baik sehingga semua orang bisa kita pakai dalam berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah, baik dari sisi harta, si ilmu maupun dari sisi keturunan kita. Inilah kalian yang sangat berbahagia, hal-hal yang penting untuk saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam kebaikan.
Masih ada beberapa hal yang penting saya sampaikan, namun saya lihat waktu ya karena ada lagi ya acara setelah ini sehingga saya cukupkan saja. Terima kasih banyak Ustaz Yusran ya atas undangannya Ustaz dari DPW Sulawesi Selatan ini. Alhamdulillah hampir saya juga jadi pengurus DPW hari Yusran ya, tapi tidak jadi ya. Alhamdulillah. Hampir saya jadi peserta di dalam ruang meeting ini. Alhamdulillah. Teman-teman yang diberikan amanah untuk mengurus DPW kerja dengan baik, dedikasi yang tinggi dengan pertanyaan selalu apa yang saya bisa kontribusikan untuk dakwah ini. Apa yang saya bisa keluarkan untuk dakwah ini? Apa yang saya bisa bantu untuk dakwah ini? Sebenarnya apa yang kita bantu diri kita. Ya, mudah-mudahanlah ukhuwah tetap terjalin antara sama kita ini. Silaturahim juga dapat terwujud walau lewat ruang meeting ini. Alhamdulillah ada yang dari mana saya lihat ini dari Sabang sampai Merauke ada dari daerah ada di sini. Alhamdulillah lewat Zoom ini mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam kebaikan dan dakwah ini jaya sekalian dan bersyukurlah atas nikmat pemilikan yang Allah berikan kepada kita karena kita diberikan hidayah oleh Allah untuk berada dalam gerbong dakwah ini. Mudah-mudahanlah sampai dengan ajal menjemput kita tetap berada dalam barisan dakwah barisan Islam ini sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan berserah diri, meninggal dalam keadaan Islam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari Dr. MPD, Masya Allah, sama ya dalam menyampaikan toyah tadi, semoga bisa menjadi inspirasi kita dalam berjuang dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Menolong Allah dengan harta kita. Ini adalah dalam agama Allah. Semoga bisa menginspirasi untuk menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Recording stopped. Kepada beliau kami ucapkan syukran wa jazakallah khairan atas taujihat yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat kita laksanakan dan amalkan. Kami mewakili dari panitia tak lupa pula mengucapkan banyak terima kasih. Syukran wa jazakallah khairan atas kesediaan mengisi acara ini di bulan yang berkah. Semoga Ustaz diberikan kesehatan dan berkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Ustaz tidak bosan dalam isi acara yang kami lakukan di DPW Sulsel ini. Acara selanjutnya yaitu orasi tim GDR yang akan dibawakan oleh Ustaz Muhammad Syarif atau yang mewakili beliau untuk mengekspresikan waktu pada Ustaz kami persilahkan.